sagu jika padi menjadi usalah ontin ragu kadang kabe jo tali jawi. Denai menjadi bunga, udah jadi tangkainya. Kok udah baduto, tengah lado semuanya. Ontin mandi di hulu, denai mandi di muaro. Kok mati ontin dahulu, pasti denai babi ni mudo. Ahai! Tanam sagu jika padi menjadi usalah ontin ragu kadang kabe jo tali basi. Basi mati ya boy ya. Apaan? Kedapet. Menjadi bunga, udah jadi tangkainya. Mulai jadi nadaru, udah jadi repulainya. Udah mandi di hulu, udah mandi di muaro. Kok tidak daro ontin dahulu, udah di berapulai kudiannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cin dan Mina. Puta lagu Cie udah. Iya, selamat siang untuk seluruh dosana-dosana kita di masa Jobarado ya, Bang Din. Basua kita balik di edisi hari Kamis tanggal 26 Mei bertepatan dengan hari libur kenaikan Isa Al-Masih kalau salah. Iya, itu Jadi betul. sungguh pun kita dalam nuansa libur ya kan walaupun sehari. Ya. Kita sapolah dosana-dosana kita di mana saja berada dan mungkin barangkali sedang menikmati liburan sesaat dengan keluarga baik dalam kota ataupun di luar kota. Ya. Atau dan hanya sekedar berkumpul-kumpul di rumah. Nah, Dah mau kupu-kupu di rumah, nan pai kata pai barayo, nan pai barayo bagai boleh ya. Bakal buang di siko atau di rumah bako, di rumah Ciajo, di rumah Ete bisa menyaksikan kami. Iya. Nah, walaupun di hari libur kita tim Kucing dan Minang Padang TV ya kan tetap memberikan sajian hiburan kepada pemirsa-pemirsa kita. Iya. Dan mungkin barangkali di mana saja berada tetap bisa menyaksikan siaran Kucing dan Minang Padang TV-nya. Baik itu melalui siaran televisi yang ada di rumah, kameranya. Ya, Baik, melalui live streamingnya di Kak. www.padangtv.id. Atau bisa aja cari melalui fanpage Facebooknya ya. Iya. Di Kucing dan Minang Padang TV juga bisa. Bisa disaksikan dengan live Facebooknya, tapi perantau-perantau Minang tuh banyak menyaksikan di live Facebooknya Bang Din. Iya. Nah, kepatang atau nama saja Bukit Tinggi kau nak dapat siaran Padang TV dah sedang diusahakan. Sedang Kadang dalam kita masih proses. memasang muk atau pemancarnya daerah pada Sikit Padang Panjang ya kan. Jadi itu diperkirakan 10 sampai 15 hari saja selesai gitu kan. Ya. Nah, insyaallah di bulan Juni. ya. Di bulan Juni itulah selesai. Bisa kita mengudara itulah. se-Sumatera Barat. Nah, Tapi untuk sementara masyarakat Bukit Tinggi bisa menyaksikan kita melalui live streaming. di Live streamingnya. HP. Jadi caranya buka Google, Iya, ketik tuh. www atau www.padangtv.co id gitu ya. Jadi kalau cara gampangnya ketik saja live Padang TV Langsung langsung keluar nampak sekali. kami berdua kok. Atau buka fanpage Facebook juga bisa. Jadi Nah, suruh tekanan biasa nantinya bagi dosa saya kita bekonan ikut baga buang nan kanio bacirte celoteh ria Iya. atau bacirte manja silakan kontak di 08 sebaleh Ya. 66 3 baleh 07. Selamat datang Pak Kabak kita Pak Primen. Dan juga bagi di sana yang ingin mengirim pesan melalui WhatsApp-nya bisa di 0822 80 97 5755. Iya, onti lah makin lama makin kemari sih, badan kata. Iya, karena nanti tak lampu betul karena Bagoyang hanya tuh kamera jah maram. saya nah nampak kan Iya. kita hanya kamera saya nampak. Nyoba goyang tuh gak padih, gak bitu awak. Jadi kalau di sana penasaran beberapa buah lagu yang kami siapkan langsung Kita cari lihat listnya. Nah, lagu yang pertama Indak Kau Jodoh dari Ontin dan dari siapa? Dari Marsha Fit Yurna.
Ada pula nan kedua Putri Salsabila Cintonan Indak Sapadan. Betul mangkunya ndak jodohnya dek cinta kau Iya. ndak sepadan mangku ndak jodoh ya kan. Terus next. Datuk Uda Tapacik di Ulu, adik Tapacik di Matonyo dari Andrea. Oh betul. Terus nasib seorang seniman Embong Woni. Datuk Lego Pagai dari Nedi Gampo. Ada Putri Horiksan undangan Kajadi Tangi. Ada Batangguangan Nasib dari Yeni Milova atau Yeni KDI. Iya, ada Bayang Kasih di SMA Yolan Cinto Fes Nadine. Apa cuy? Hah? Yolan Koto je. Yolan Koto. Datuk ada Vicky Koga. Featuring Putri Jilia. Putri Kenangan Jelia. Cinta. Ha-ha. Jadi 10 satu semua. Indah Kajodoh Marsha dan Yurna. Dalam bilangan dari Perahu Saputra. Nasib dinantu orang Jom si Kumbang. Duo Talago Cinto dari Mimi Gemini. Iya, terus Gilang Ramadan hilang indak Bapasa. Iya, Marantau Cino dari Vivi Lestari. Itu adalah empek buah lagu dan kami siapkan untuk desana-desana Empek kita. baleh. Empek baleh lagu Iya, ya. Empek baleh lagu. Iya, Nah, itu jadi nan kami agihkan untuk desana bisa memilah lagu. Ya. Itunya. Ya. Ngomong-ngomong, hari kini kok kita tak kemotok tamu dua. Kalau kita cari kursinya udah empek di belakang. Iya, terus yang Dah empek kau untuk sia-sia Ada bintang tamu kita non kadir kini kok untuk mengulik-ulik cerita, bercerita lama. Iya, bercerita lama, bercerita manjo, besti. Nah, kalau dicari skill bintang tamu kita ini adalah remaja cantik. Iya, remaja cantik, masih remaja pastinya. Nggak, masalahnya gini kalau ketika menyebut remaja cantik, kok muka ontin tuh langsung merah gitu kan. Karena aura ontin itu emangnya merah, merona. Memang harus tidak bisa dipungkiri, Iya. ya kan? Kalau awak kelihatan di televisi seperti anak-anak milenial yang berusia 27, 28 gitu kan. Terus? Coba zoom wajah saya. Nah, kan masih milenial. Tapi Masih coba abel-abel ya? kalau ontin kemanapun ontin menyuruh, abana ontin ke mengecek umur ontin 27. Orang di rumah pasti percaya ontin kok lampek 22, lampek 25 gitu. Akhirnya di sana Ya. yang penasaran siapakah dia bintang tamu kita pada siang kini kok? Ya, kita hadirkan saja Adinda kita. Tepuk tangan yang meriah. Yeah. Silakan. Iya. Silakan. Ontin sebelah situ. Ontin tidak bintang tamu gini dah. Ontin sebelah situ. Silakan Adinda duduk di sana boleh. Di sini sini aja. Ontin duduk di kursi buta-buta itu ada. Enggak. Mah. Nanti di segmen 2-nya nanti. Iya, silakan. Nanti mau siko atau situ? Situ salah. Ya. Terima kasih Bang Budi untuk dekorasinya hari ini. Iya kan? Nah, kalau dibaca dari apanya? Apa namanya? Selempang apa? Selempangnya? Ya, adalah Duta Pendidikan Sumatera Barat. Duta Pendidikan Sumatera Barat. Mungkin boleh sebelumnya perkenalkan dulu namanya kepada pemirsa Adinda. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya menghadiri di Kucing dan Minang. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ambo Akila Zaskia Usna, berasal dari Kota Padang, berumur 14 tahun. Dan kali ini Akila mengikuti Putra-Putri Remaja Sumatera Barat dan masuk top 10 dan mendapat gelar sebagai Putri Pendidikan Sumatera Barat tahun 2022. Iya. Ya, terima kasih. Sekolah di Akila? Akila panggilannya? Iya, Akila. Akila sekolah di SMP Negeri 24 Padang. SMP 24 di mana tuh ya? SMP Di 24. Bypass. Di bab. Iya, lebih Maaf, keren. kon ada update kudet. Nah, awak dia lambon tak sekolah Itu dulu. makanya, jadi mudah-mudahan aja diriku, kan itu. Awak harus tahu perkembangan zaman. Lah boleh pikun gitu ya. Iya. Nah, kita berbincang sedikit dengan Akila ya. Akila, sebenarnya Duta Pendidikan itu apa sih tugasnya itu? Duta Pendidikan itu apalagi di khusus Sumbar, kami bakal meripos banyak pendidikan dan ingin memajukan pendidikan khususnya di kaum milenial remaja Sumatera Barat agar lebih maju. Agar lebih contohnya salah satu. Mungkin karena ini Akila baru di dutaan ya. Jadi Akila mungkin bakal banyak ke sekolah-sekolah dasar atau sekolah menengah juga dan memberikan banyak dukungan, jadi mereka akan lebih aktif di pendidikannya. Agar lebih aktif. Artinya lebih mencintai pendidikan gitu ya, iya. seperti itu. Tapi Kak Ontin bertanya sedikit ya. Boleh Kak? Kak Ontin. Iya. Ante Dukung- Ontin. Iya. Enggak,
enggak? Kakak Ontin. Kakak Ontin ya. Ya, dukungan seperti apa sih Nan diagihkan ke adik-adik kita di tingkat SD dan di SMP? Seperti apa Akila mendukung? Kalau dukungan di tingkat SD mungkin kita akan lebih ceria lagi karena di situ mereka baru tingkat dasar. Misalnya mungkin kita mengadakan games, melewati games itu kita bakal memberi banyak dukungan juga diselingi dengan kuis-kuis agar mereka lebih aktif lagi di pendidikan, juga memberikan banyak solusi. Bisa mereka ada yang nilai rendah nih Kak, ada yang rendah. Kami beri dukungan dan solusi juga biar mereka lebih ceria lagi, bisa menemukan jati dirinya gitu. Mungkin kalau di tingkat SMP atau SMA, Akila bakal memberi ini juga banyak dukungan, tapi dengan cara yang beda, dengan banyak mungkin mengobrol asik gitu, sehingga pikiran mereka terbuka tentang pendidikan khususnya. Berarti intinya mereka tidak menganggap pendidikan itu sesuatu yang berat berarti ya. Seumpama ada dari rekan-rekan yang sependidikan sebangku sekolah mungkin barangkali atau di sekolah berbeda gitu kan. Tapi di satu status pendidikan lah mengalami kejatuhan nilai atau kekurangan nilai barangkali. Berarti Akila nanti yang akan membangunkannya, mengembalikan dari keterpurukan tersebut. Artinya mungkin ada penambahan nilai, mungkin ini ada P5 gitu kan, tambah di Akila P lagi gitu jadi 9 gitu. Akila na gurunya dong. Atau nilai Akila sendiri yang diberikan. Iya, nak pakai nilai kok mandehnya ya. Iya, nah kalau kami berdua Akila, kami sebenarnya dulu semasa remaja itu juga termasuk duta-duta, berarti kan. Kalau Kak Ontin sendiri itu adalah duta busa itu. Ya, duta busa. Busa apa gitu? Busa. Duta busana. Duta busa gitu. Oh, duta busa. Boleh deh, boleh. Terus kalau Om ya kan. Nah, wah laku. Iya. Iya, Om ya. Itu duta besi ya, duta besi. Itu makanya kurus sih sampai gini. Oh, kok besi Om? Besi itu kan identik dengan lurus, kecil, tinggi, kurus. Yang paling uniknya adalah hitamnya itu gitu ya. Ya, tidak ada besi yang betul. Nah, ya, bagus kalau tak itu, kalau mengakui kekurangan dari awak tuh memang you harus bangga loh. Iya. Dia kalau sesama tandem tuh nyu harus saling jaga menjaga. Iya. Tidak boleh hantam menghantam. Iya, harus kan? begitu. Iya. Nah, satu pertanyaan untuk Akila. Proses seperti apa yang dilalui sampai hingga ke Akila saat berada di yang titik saat ini. Iya. Awalnya itu Akila mencoba-coba aja karena ini baru pertama kali Akila mengikuti pageant, apalagi udah langsung di tingkat Sumbar. Karena waktu itu Akila mendapat dari Instagram, Akila melihat ada buka terpampang gitu kan, pembukaan pendaftaran untuk putra-putri Sumbar. Dan Akila di situ kayak coba-cobalah gitu, kayak mana tahu bisa berhasil. Nah, alhamdulillah sampai di titik ini dan Akila mengikuti prosesnya mulai dari lewat via Zoom, kami Zoom gitu kan. Dan menjalani selama 2 hari karantina. Dan di situ Akila mengikutinya sangat ceria lah karena di situ materinya itu juga bagus yang membuat Akila lebih mengetahui, oh ini kok wawasan umum tentang putra-putri Sumatera Barat gitu. Kayak bisa memiliki public speaking sampai Akila seperti ini, alhamdulillah. Dan pas hari Minggunya itu tanggal berapa hari Minggu tuh? Hari Minggunya. Minggu kemarin? Pas kali Minggu kemarin ini, Akila itu langsung grand final dan di situ Akila masuk top 10 dan mendapatkan gelar sebagai putra-putri remaja Sumatera Barat. Ya. Dari berapa ke berapa awal penyisihannya? Babak penyisih. Babak penyisihannya 3 kali. 3 kali. Berapa pesertanya semua dari awal? Semuanya dari awal kurang tahu sih Akila, mungkin kayak ada puluhan orang ya. Puluhan orang. Dan Akila di situ masuk top 10 yang perempuannya. Kami jumlahnya ada 20. Jadi 20. ada 10 putra, 10 putri. 10 putra, 10 putri. Di top 10-nya itu. Iya, top 10. Nah, Akila masuknya top 10. Dan di situ Akila mendapatkan gelar sebagai Duta Pendidikan Putra Putri Remaja Sumatera Barat. Iya. Iya, Nah, masih berarti ini di remaja bawah ya? Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kebudayaan. Oh, Dinas Kebudayaan jatuhnya bukan Dinas Pendidikan ya. Nah, fasilitas yang diberikan ataupun nanti sarana prasarana yang diberikan Dinas Kebudayaan sendiri untuk para duta-duta pendidikan ini? Belum ini sih, belum mungkin harus ada musyawarah besar lagi gitu karena emang belum kami belum ada belum menjalankan musyawarah besarnya. Oh gitu. Iya, jadi barangkali nanti ada kan bagi duta-duta pendidikan yang terpilih nanti ada studi bandingnya mungkin ke Bandung gitu ya. Iya. Silanya belum ada wadahnya mungkin ya. Atau nanti bagi duta-duta pendidikan ini dikasih dikasih kendaraan dinas. Ya, rencananya kami juga mau ajak kerjasama
pendidikan di Kota Iya. Padang. Iya. Selama ini bentuk dari sokongan dari Dinas Kebudayaan sendiri yang sudah ada seperti apa? Kemarin itu di tempat grand final kami di grand finalnya itu kami juga di Dinas Kebudayaan gitu. Jadi kami di situ melakukan grand finalnya mulai dari acara-acaranya dari awal sampai akhir tuh di Dinas Kebudayaan. Dan jadi itu kami kayak memiliki tempat tersendiri. Iya. Mungkin nanti untuk tahun selanjutnya kami bakal jadiin Dinas Kebudayaan ini tempat putra-putri di Sumatera Barat mungkin. Iya, jadi wadah untuk kita berkreativitas apalagi di bidang pendidikan. Iya, Ya. tapi lama-lama ini perbincangan kita ini saya semakin bingung nih jadinya. Kenapa? Iya. Namanya Duta Pendidikan Sumatera Barat, tapi di bawah Dinas Kebudayaan Kebudayaan. Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti Pak Saifullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Jadi, Kebudayaan ya iya. bisa ikut nelpon ke sini ya untuk kita berbicara. Iya, berbincang-bincang. Berbincang-bincang nanti ya. Mudah-mudahan beliau tidak sibuk hari ini. Iya. Nah, berarti ini tahap yang baru. Sebelum Akila ada pendahulunya atau seniornya? Ada? Maksudnya Duta Pendidikan ini hanya Dutanya baru ada ada yang dulu, sekarang oh, atau yang sebelum-sebelumnya udah ada? Akila sih kurang tahu karena kali ini panitianya juga beda Oh katanya. gitu. Iya. Jadi Akila itu masuk juga baru pertama kali. Baru pertama kali. Jadi belum mengerti kali duta-duta gitu. Duta-duta Nah, itu. Ya. Akila, istilahnya kenapa Akila memilih jadi duta pendidikan? Kan banyak yang lain-lain kan seperti Misalnya Uda Uni Kota Padang ada gitu kan, genre, atau genre Minang. kalaupun jadi duta gitu kan, misalnya yang lebih keren itu kan duta pariwisata. Iya. gitu kan. Kenapa ini menjadikan duta pendidikan jadi pilihan untuk Mungkin Akila? yang pertama itu masalah umur Akila karena masih 14 tahun kan kalau misalnya duta genre itu kan udah harus 16 ke atas. Iya. Karena Akila 14 tahun mungkin Akila masih milih yang paling inilah dulu ya, yang paling muda. Dari bawah dulu iya, ya? dari bawah. Nanti mungkin pas SMA Akila bisa aja udah Uni Sumatera Barat Iya. atau duta genrenya. Oh gitu. Berarti ada keinginan nanti ya. Ada untuk, lebih luas lagi gitu luas ya. lagi atau melibas seluruh duta itu ya. Gitu. Istilahnya mulai dari duta-duta ketek dulu, nanti jangkau de uta kan gitu. Kalau langsung aja tinggi nak mungkin doh. Iya. Jale deh. Iya. Jalani Om saja tuh. prosesnya. Ayo jalani saja. Ternyata proses. duta busa itu lebih pintar daripada duta besi ya. Nah, Iya dong. membagi waktu Akila sendiri terhadap kegiatan dan dunia pendidikan. Contohnya sih kayak waktu karantina kemarin. Oh, sempat di karantina? Iya, Berapa karantina 2 hari. 2 hari. cuman. Hasilnya positif atau negatif? Positif. Iya positif. Itu di karantinanya di mana Akila? Di dekat-dekat Kota Tangah nih. Iya, ada. Kampung Nelayan itu berarti ya. Oh iya, berarti. Itu karantina Covid itu. Iya. Berarti karantina yang dimaksud ini adalah kita di Gembleng. Iya, Iya. sambil dikasih materi Dikasih gitu. materi. Kita Nah, dibekali Tapi dikasih ilmu. makan juga kan? Iya. Bukan materi aja ya. Iya, dibekali semuanya dong. Om Udin gimana? 2 hari pendidikan apa yang didapat selama 2 hari? Yang pertama mungkin tentang public speaking, yang kedua tentang kenakalan remaja, dan sempat ini yang terakhirnya hari Sabtu. Akila nggak sempat karantina karena Akila harus membagi waktu kan waktu itu ada ini juga penyeleksian pramuka, ya, yang Jambore Nasional. Jadi Akila sempat nggak ikut karantinanya, jadi materinya belum masuk yang hari Sabtu itu. Mungkin karena itu Akila membagi waktu kan, mungkin bisa dari jam segini sampai jam segini gitu. Nanti habis dari ini seleksi pramuka tadi, Akila mungkin kemarin ini langsung ke karantinanya lagi, balik lagi untuk interview menuju grand final. Ada kejenuhan, keletihan atau kelelahan dengan segudang kesibukan yang mulai baru saja tiba-tiba kita tidak banyak kesibukan, sekarang menjadi duta ini membagi waktu ini menumpuk kesibukan, ada mungkin? Udah pasti. Iya, kita tahan dulu ya. Iya. Nah, Ya, kita baca WhatsApp-nya dulu. Ontin mungkin? iya. Ada pesan yang masuk melalui WhatsApp ya? Iya. Ontin yang WA-nya. Oh, yang WA-nya saja khusus ya. Kalau di fanpage
Nanti aku yang bacakan nanti. Oh, aku yang bacakan. Kita Oke, berbagi. kita langsung bacakan dari pesan-pesan dari atau komen-komenan dari Facebook ya. Ada dari Rinal Palupuang, Puta lagu Ceuda Gamang Manabui Janji. Ada Dedi Bewong dan juga selamat siang Uni Nandranca Jo Udan dan Ganteng. Medan hadir untuk minta lagu Nasib di Rantau Urang. Selamat bertugas. Ya, terima kasih Uda. Terus kita next lagi dari Edi Prana. Yo kami sangat nak gadi Minang koyo. One ha lasu halo ye. Ada pula dari April Rio. Putar lagu Ceuda Barana Ampe lagu ditunggu yo dah jadi. Oke, dari Zainul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang putar lagu Ceuda. Salam kenal dari Zainul Abidin dari Solo Selatan. Pengelola wisata Goprak Putri Linduang Bulan, mohon dukungannya untuk supportnya di mana saja saat ini kok. Kami mengikuti lomba promosi Desa Wisata Nusantara dan dilaksanakan oleh Kementerian Daerah setempat. Masih ada Bang Udin? Ada, ini dari WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Uda dan bintang tamu kita yang cantik. Iko Reni dari Sunua Pariaman minta lagu Ceuda dari Ovi Fristi, judulnya Telambek Datang. Ya. Kalau Telambek Datang ada ya? Ada dong? Ada ya? Ada lah. Ini Telambek kok banyak kok. Ini Telambek Tibo tuh mah. Ya, Telambek Tibo, Telambek Datang ya. Itu sama tuh. Mau kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar lagu Upi Isil Ciek Tak Tuntuang dari Iya. Enek Papiang Jopul gitu kan. Bisa aja Terus? nanti ya kan. Iya. Minta lagu Ciek Ontin, lagu Rayola dari Rian Joranda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucinan Minang putar lagu Ceuda Iko Pak Andi Ikai di Ampang Kampung Baru minta lagu yang lama lah entin. Kok dapet lagu Kasih di Ambon Pagi. Oke. Ya, kirim salam untuk TI di Sungai Lareh, Teip di Painan dan untuk Mak L supaya capek cegak. Ya. Dan untuk Ontin dan Udin serta bintang tamu kita hari kini kok. Oke, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucina Minang Ambo Ari minta lagu Rayola Bariang Nyoluko spesial untuk pecinta Kucina Minang dan kru Padang TV di mana saja berada dan sedang bertugas pada hari kini kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Ike angkat telepon cik. Kita lanjut lagi Bang Udin. Ya. Itu melalui Facebook ya. Dari Sensus Martini, Pai KSD Negeri 25 Cerocok Anau, Kecamatan Koto Tujuh Tarusan. Biar bertambah lo nilai-nilai anak-anak kami. Selamat untuk adik Akila. Jadi, dan juga ada pula dari Ersol Kanosorabion Caniago, mana Bengkulu Selatan hadir. Selamat baku Cinan dan di Rantau Urang. Salam kepada saudara kru Padang TV yang bertugas dan Onetina Bang Udin. Iya. Nah, ngomong-ngomong balik wakasih Akila balik. Ya. Berarti halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang. Kucinda Minang, minta lagu Ceuda. Jadi udah sih ya kami ke udah. Dari Kevin dah. Udah Kevin. Ya. Di mana udah Kevin? Di Jembatan Layang dah. Di Jembatan Layang. Kok tuh, ha? semua dia Permatasari udah Kevin kok. Ah, iyo Iya, dah. di Jembatan Layang. Ya kalau dia Semanis. Kok udah manis Jembatan Layang? udah gagah Jembatan Iya. Ancol gitu ya. Apa pose lagu tu dah? Lagunya kita cari udah. Jembatan Layang yang di bandara. Lagunya udah. Putusnya lah. Ni nasib seorang seniman. Nasib seniman. Nasib seniman. Iya. Ayo. Oke. Dari Olga Etania ya. Iyo lah. Oke. Untuk saya salamnya udah. Salam untuk pertama untuk Uni nang kami wah. Ya. Nama ni go untuk dari tu untuk adik awak, adinda awak di tengah tu. Iya. Salam dia untuk rekan-rekan yang mendengar lagu go. Iya. Dewi. Iya. Ya. Terima kasih Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari. Dari. Dari itu caleg dah. Kalau ada Udin. Iya. Oke, di belakang udah siapa tadi? Udah Putra. Udah Putra di Iya. Jembatan Layang. Iya. Ya kan? Udah Kevin.
Iya nama muat dia lanjut tukar tu udah kepit tu diary nama. Iya udah lain lah kawan. Derry. Jadi sejak Derry bertukar nama kau yo gak bentuk caleg Derry bentuk enak. Indah dek baliho sampai jalan kau diary kau macam caleg gitu kan. Mungkin itu nyoba bacor udah kepit tadi itu ah. Dia nampak Derry jadi Derry selain. Diary itu bacor. Oke lah ada sana kita yang kau bakal buang bisa di 08 sebalih 66 3 balih 07. Yang bakal berkirim pesan bisa melalui WhatsAppnya di 0822 80 97 5755. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang? Nenek. Putar lagu cina. Mandai. Jibuk sia kami gini kebo. Kan nenek uni-uni mah. Nenek Adisa di Pampan. Nenek Anissa nenek. di sekampung waktu nenek Anissa. Lain dah kiyuh min tua ko tu Nenek. Baka pa nenek gini tu nek. Ay, ko bagolek-golek saja. Malaysia sehat. Iya. Alhamdulillah. Berkat doa untin. Iya. Lain nak patah saya makan. Lepai nenek Anissa baralek minggu iswa. Kamu tu baralek. Ko di mungko kade daril ko ah. Insyaallah. Iya. Insyaallah ya. Kalau pengen nenek Anissa sih bawa dari situ mah. Ima tinggal di Pampan. Awak di Gang Filtra nek. Ima? Gang Filtra. Gang Fitra. Ya. Di Ukau orang baralek lah mah. Banyak lek mah. Oh banyak lek ya. Banyak lek ya. Alhamdulillah lain nak kabar tanah lo hari itu tu. Tinggal tu mah. Iya. Iya, siapa sih amplop besok kok. Iya. Yo. Kalau banyak orang baralek kan dapat tanah orang nek tu. Ya udin tinggal pai. Awak dia calon pintu. Yo. Si Benny baralek tu mah, anak Iya. Janis. Iya. Nenek Anissa aku berarti di Gang Loko ya? Ndak di ko di gang anu ko gang Jamba. Gang Jam- Jamba. Gang Manggis Tigo. Gang Manggih. Oh yang dekat Pustu ya? Manggis Tigo. Dekat Pustu. Dekat Pustu. Ayo. Situ orang baralek lah cik mah. Ayo. Tu lah masalah Iya. Kerja kedua tu mah kerja kedua. Iya. Jalan keluar tu mah Bang Udin. Pokoknya kosong-kosongan paruh dulu besok dari Jadi rumah. lagu nak ketujuh dari Nenek Anissa kau. Oh anu mah lagu Oh ada maunya kuah. Oh David Istanbul tu ha. David Istanbul. David Nama lagu dari Istanbul. Nenek Anissa kau. Tangis di rumah kadang. Tangih di rumah gadang. Iya. Dah. David Jadi Istanbul. kau kirim salam tu siapa Nenek Anissa kau? Salam tu anak awak tu Akila si anak mau itu. Iya, Akila. Akila Zaskia Husna. Ayo salam yo. Salam sejahtera Ya, kru-kru thank Padang you, Sisi Nek. seluruhnya. Yang nenek sayangi. Iya, nenek. Tok siapa nenek? Doa nenek sehat-sehat yo. Iya, sama-sama kami berdoa. Pokoknya nenek banyak-banyak makan. Jangan sampai patah salero nenek. Iya tu. Itu kalau patah salero beko penyakit tibo tu mah. Saja salah makan je lah makan tambah sakit neneknya. Iya. Iya tu nek. Ini orang yang memberikan pasan kau tergantung ukuran badan nek. Kalau badan lu gadang tetap makanan pasan. Makanan dah lo penyakit lo banyak. Itu nek. Awak harus banyak-banyak makan tak dipikirkan dan lain-lain. Yang penting awak makan ya nek. Aduh. Iyalah Untin, tambah kami Untin sudah rayu. Kau banyak mana makan kacang talu nak. Iyo mana kau tahu nenek? Nampak dah nenek makan kue. Iya. Okey lah nenek. Ayolah dibungkus lah kadonya lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dan selamat nenek. siang untuk warga Pempangan saudalahnya, ya kan? Iya, dan Warga Indah Ruang Baringin, alai, Diwakili, Pantai, ya kan? Iya, diwakili sama nenek Anissa. Ada Ibu Aurisna Hawari kini sedang menonton di Buah Patai, ya kan? Mudah-mudahan ikut bergabung jawab Beko, ya Di kan? mana di buah patai? Di Buah Patai. Di rumpun patai. Simpang Patai ya nama Oh tu. di Simpang Patai. Patai. Pokoknya buat seluruh dosa anak kita yang menyaksikan dapat salam baik nan di live ataupun nan di Facebook dapat salam spesial. Pokoknya udah bang-bang ajo-ajo yang sedang menyaksikan kita tetap semangat ya. Ya. Langsung ke WA lagi Udin ya. WA lagi. Iya. Tapi sebelum WA bacakan tadi awak masih ada tergantung seketek. Iya. Kata si Akila Saskia Meka apa? Saskia Husna. Saskia Husna. Una. Nah, ya kan. Saskia ini masuk top 10 ya kan. 10 besar berarti ya. Top 10. 10 besar. 10 cowok, 10 cewek. Kita penasaran cowoknya mana gitu. Ada. Mana? Ada
Ada? Itu sedang duduk. Oh, ada di studio. Setelah ini kita panggil lagi. Langsung kita panggil aja nanti. Setelah ini, Setelah ini. setelah kita putar-putar lagu kandak-kandak dari masyarakat ya. Iya. Masyarakat. Kita bacakan WA dulu, Iya. ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini request lagu Ambo Fauzan Ikhwandi dari Jati minta lagu Talago Cinto, duo Talago Cinto ya. Iya. Terima kasih udah ini, semoga sehat selalu dan panjang umur, murah rezeki kedua-duanya ya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing Minang putar lagu Cik Udako dari Putri di Balimbiang. Kirim salam untuk Nenek Dona. Ini luar biasa nih ya. Dia sudah nenek tapi namanya masih remaja, Nenek Dona namanya. Iya, Nenek Dona. Nenek Dona. Oh, tak bayang anak kalau kayak coba nenek. Kakek Udin. Kakek Udin masuk itu. Nenek Olga, Nenek Tania gitu ya. Iya, kan oke juga. Iya. Kakek Jurmi di Payakumbuh putar lagu nomor 3. Nomor 3 tadi lagu saya. Iya, next Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Kucing Minang putar lagu Cik Uda. Iko dari Zahira di Balimbiang. Salam untuk Ontin Jo Uda Udin. Bagoyang baduo bali Allah. Ya, Allah tadi. Allah ya. Karena kini kami sedang di lantai 2. Kalau cocok kami bagoyang ambil rarak lantai 1 ya. Oke lah di sana sebelum kita lebih lanjut FB. FB. Ya, ada aja lah dan di FB Bang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko dari Desana kita. Assalamualaikum. Walah tadi nah. Lihat dah aja baru lah. Konya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adodes dari Bukit Tinggi. Salamnya untuk Desana Kasadonyo agi hampunang gadang. Ado Susi Lawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya di Ambo di Balai Karimun hadir. Iya, terima kasih hadir Uni Susi. Nah. Pokoknya bagi di sana yang lah hadir terima kasih ya. Nah, berarti kita sudah bisa dipastikan 100% tidak hanya bisa disaksikan di Padang ataupun di Sumatera Barat, Iya. tapi tidak hanya di Indonesia, bahkan Sampai ke luar negara. ke penjuru dunia kita bisa disaksikan karena awak tersambung dengan melalui live streaming ya kan, live streaming sebelum nanti diimpor ke YouTube ya kan. Kita bisa disaksikan dulu live streaming dan bisa disaksikan di seluruh penjuru dunia bagi masyarakat-masyarakat yang terkoneksi dengan jaringan internet. Izin tanya, Om. Ada yang alah di seluruh dunia tuh ada yang pernah Ada. nonton? Kemarin ada dari Australia kalau tidak salah. Dari Australia, dari ada. Sydney. Ada. Dari Belanda juga ada. Iya. Buktinya pas Lebaran 2 tahun kemarin ya. 2 tahun kemarin kita tersambung dengan pemirsa-pemirsa Padang TV yang ada di luar negeri. Iya. Ada yang di Swiss, ada yang dari Australia dan ada dari Belanda waktu itu. Ya, terkenal Wanawin. Iya, alhamdulillah. Pokoknya Mudah-mudahan semakin majunya kita semakin terkenal juga lah Om Udin kita ya. bukan Om Udin yang terkenal, nanti Akilanya yang akan sibuk dengan duta pendidikannya. Iya. Nah, harus berputar. Kita berharap mungkin awalnya Adinda Akila ini adalah duta pendidikan niatnya mungkin barangkali hanya duta pendidikan Kota Padang saja. Namun suatu keberuntungan berpihak kepada Adinda Akila, dia terpilih menjadi duta pendidikan untuk Sumatera Barat gitu kan. Dan kita berharap juga nanti Adinda ini juga mewakili nanti kebetulan kita kan punya 2 kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif itu kan. Nah, nanti mudah-mudahan ada perwakilan kita dari Sumatera Barat nanti. Mungkin bisa jadi kita doakan Adinda Akila ini nanti yang jadi perwakilan Sumatera Barat untuk menjadi duta pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah. Oke lah di sana sebelum kita lebih lanjut bagabung bersama pemirsa kita di Masa Barado, lebih baik kita kasih dulu lagu-lagu nan Allah di request semua di sana. Wah, nak Bang Udin. Ya. Jadi jangan kemana-mana tetap di Kucing dan Minang. Putar lagu Cia udah. Demi anak dan istri.
sekedar untuk makan. Joget bernyanyi pekerjaanku, walau terkadang banyak rintangan. Aku hanya orang biasa yang tak luput dari kesalahan. Dari hati yang paling dalam, ku rela berkorban untuknya. Anak istri yang ku sayangi, nafkahmu akan ku perjuangkan. Tabahkanlah, ku kan selalu berusaha. Semoga rezeki selalu ada, berdoa pada yang kuasa. Aku hanya orang biasa yang tak luput dari kesalahan. Dari hati yang paling dalam, ku rela berkorban untuknya. Anak istri yang ku sayangi, nafkahmu akan ku perjuangkan. Tabahkanlah, ku kan selalu berusaha. Semoga rezeki selalu ada, berdoa pada yang kuasa. Aku hanya orang biasa yang tak luput dari kesalahan.
nan mujuh ndak dapat diraih, nan malang sakijau mato dek bansai mangkong manyisi jauh karantau kurang lah lare badan de untuk nan mandeh acok papasan nan ayah badannya juo bila buyuang kapulang mandanga kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah bayi untuk selamanya. Tatagun di tengah laman katiko denailah pulang saku lili urang larang air mato jatuh badarai bisa tangi di rumah gadang dan di bau ayah ndak basuaro lagi tongga tuo kini latapan junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabakan kisah tangi tolong antoan tampekkanlah ayah di Sarugogo. Lah lare badan de untuk nan mandeh acok papasan nan ayah badannya juo bila buyuang kapulang mandanga kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah bayi untuk selamanya. Tatagun di tengah laman katiko denailah pulang saku lili urang larang
Februari 2022, Parang TV hadir di channel digital. Siaran televisi digital mudah diakses. Tambahkan set-top box pada televisi analog Anda. Nikmati tayangan berkualitas dengan gambar dan suara terbaik di siaran digital Parang TV. Perlengkapan set-top box bisa Anda dapatkan toko-toko elektronik terdekat. Televisi digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Mari sukseskan migrasi televisi analog ke televisi digital. Padang TV, tangguh di era digital. Sudah membuang bola panas di kakinya kepada kedua-duanya bisa mengambil peran bagaimana menggoreng yang baik. Nah, siapa yang menggoreng yang bagus, dia akan naik. Persoalan pribadi kita ini. Tanya aja masyarakat, nanti susun oleh partai. Kita ada panggil juga beberapa cabang. Saya tahu, ini hanya menghabiskan dana 20 miliar saja. Baca. Tunggu dulu saya jelaskan. Nggak, baca dulu itu. Kamu jangan nunjuk saya. Dulu. Saksikan Keliliang Kampuang setiap Selasa pukul 21 sampai 21.30 hanya di Padang TV. Penjara bukanlah tempat hanya untuk mempenjarakan saja, tapi juga bisa menjadi rehabilitasi. Kita ketahui bahwasanya kasus korupsi banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yaitu bupati, wali kota dan lain-lain. Sedangkan KPK sendiri tidak pernah kena. Pasti saya bisa jamin Anda tidak membaca. Karena apa? Karena mayoritasnya orang Indonesia itu hanya men-scroll down semuanya dan checklist. Kebanyakan kita gitu ya, menginstal aplikasi selalu setuju, agree aja tanpa membaca dengan baik. Kucing dan Minang Puta lagu Cik Uda. Dan masih kita berbincang-bincang hangat setelah kita memutar-mutar lagu tadi, permintaan dari sanak-sanak kita Yantin ya. Dan kita akan berbincang-bincang hangat. Kalau tadi baru Akila yang hadir. Nah, sekarang ada belahan jiwanya yang hadir ya kan? Iya, belahan jiwa dari Akila kau. Pasangan hidupnya mah. Pasangan sama berjuang sebagai duta pendidikan, ya kan? Silakan diperkenalkan diri dulu Adinda. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Aurelio Maulana, boleh dipanggil Karel. Karel. Iya, Karel. Karela dia. Kelas berapa Karel sekarang? Kelas 3. Kelas 3. Sudah selesai ujian. Oh, berarti senior si Akila. Iya. Ya, Akila kelas 2 berarti ya. Satu sekolah yang sama? Beda sekolah. Kalau Akila di SMP 24. Kalau si Karel? MTSN 1 Kota Padang. MTSN 1 Kota Padang yang di Gunung Pengilun ya? Dekat 15. Gimana tuh? SMP Mualeh ku di Muko Polseknya nah. Oh, Siko. Iya, berarti anak. Oh, kok MTSN 1 kok? Iya, anak Ontin kan di SMP Mualeh. Kalau si Karel ko di aponya, Sanuyahnya. Kalau yang MTSN 2-nya mah? Ada. Mau ada kayak? Iya, ada di situ. Yang di Gunung Pengilun ada MTSN. Itu yang kedua tuh. Ah, di Bungu itu Cie tuh. Ayo, itu yang ketiga. Oh, itu ya. Iya. Nah. Iya. Jadi berbincang-bincang tentang siapa tadi? Karel ya. Nah, Karel itu kan sebagai duta putra remaja. Nah, beda. Tuh putra remaja ini putri pendidikan. Bedanya di mana Karel?
Kalau Akila sendiri itu dari bidang pendidikan. Kalau Karel? Dari bidang tentang remaja gitu. oh keremajaan duta genre sama itu enggak? Berbeda. Bukan, beda. Beda. Iya, Lebih ke berbeda. arah ke tingkah remaja gitu. Oh sikapnya gitu ya. Iya. Kalau si Akila lebih arah ke Pendidikan. pendidikan gitu kan. Berarti agak berat tugas si Karel daripada si Akila ya. Ah tentu lah Karena itu arah ke Yo mama pak anak-anak remaja aku dari jalan-jalan buruk papa elok ke jalan benar. Nah, di usia Karel yang masih sangat muda belia, tiba-tiba mendapat tugas ya kan sebagai duta remaja ya, duta remaja. Artinya sebagai contoh public figure gitu ya. Contohnya gitu kan, yang akan memberikan arahan, yang memberikan pedoman, acuan kepada sikap-sikap generasi-generasi remaja saat ini. Seperti itu kira-kira ya. Iya. Nah, kalau Karel sendiri melihat dan menyikapi seperti apakah remaja saat ini di era yang serba-serba wah-wah inilah gitu. Serba canggih. Mungkin kayak lagi cari jati diri mereka masing-masing gitu, Bang. Iya. Kayak kalau kurang pantauan dari orang tua sendiri gitu. Lagi kayak marak-maraknya kayak tawuran, motor-motoran gitu. Itu sangat apa gitu kayak harus dimusnahkan gitu lah gitu. Oh, dimusnahkan yang tawuran itu? Ya harus lah gitu. Oh, iya. Ya biar berkurang lah gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya yang tawuran bisa mendengar ya akan dimusnahkan oleh si Karel nanti kamu yang tahu-tahu. Nah, Karel sendiri kan banyak remaja, apalagi kini kok banyak di sekolah, apalagi sebelumnya kita kan dirumahkan. Nah, sekarang kan udah mulai sekolah secara tatap muka kan. Nah, kalau Karel sendiri menyikapi anak-anak yang sibuk dengan HP atau gadget, nah bagaimana cara Karel menghadapi anak seperti Apakah itu termasuk kategori kepada Kenakalan. duta remaja itu ya? Kalau bisa disebut bisa, kalau Bisa? enggak ya enggak juga. Kan sudah offline ya. Yeah. Sudah offline. Jadi mulailah berkurang gitu. Berkurang angsur-angsur enggak pakai HP gitu. Nah, untuk kegiatan sendiri, Karel dan kawan-kawan, tentu ada timnya ya. Duta-duta remaja ini kan bukan Karel saja sendiri gitu kan. Nah, setelah menemukan beberapa penyimpangan sikap terhadap remaja-remaja itu, tentu ada kegiatannya, ada tindak lanjutnya dari untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian itu. Apa selama ini apa yang dilaksanakan? Bentuk kegiatannya? Oh, untuk sekarang sih kalau proker belum disiapkan, tapi insya Allah kedepannya bisa disiapkan. Kalau bayangan dari dari Karel sendiri apa? Seperti apa nanti? Misalnya nanti kita bicara masalah tawuran misalnya kan, itu kan termasuk kenakalan remaja. Mungkin kayak ke sekolah-sekolah beri pengarahan, atau ke kelurahan-kelurahan atau ngumpul-ngumpul bermain sama anak-anak gitu. Iya. Bisa buka kayak pustaka keliling gitu, bisa menemukan minat membaca gitu. Iya, oh begitu. Berarti Nah, timbulkan dari Adinda Karel dan Akila ini, nah kembali kita di usia yang masih muda belia, tentu tidak mampu bergerak dan bekerja sendiri ya, karena masih dibatasi oleh usia serta ruang gerak yang masih terbatas. Kira-kira nanti yang akan menyupport itu siapa-siapa saja? Akila dulu. Kalau Akila emang dari orang tua udah mensupport. Ya, udah dari awal mensupport. Emang katanya itu Akila emang udah ada jiwa ininya, bisa jiwa petualangnya gitu ya? Emang di sekolah juga Akila itu masuk OSIS dan alhamdulillah bukan sombong. Ntar nanti dikira sombong gitu itu kan kan. prestasi. Itu prestasi. Akila itu menyikapi dengan positif. Akila itu sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 24 Padang. Juga Akila itu udah sering masuk organisasi seperti pramukanya, OSISnya. Jadi sehingga Akila emang udah dari awal emang niat Akila tuh ingin masuk forum-forum sama OSIS gitu, organisasi. Jadi emang udah terbentuk, jadi insya Allah udah terbiasa kalau misalnya mengikuti kegiatan seperti ini. Satu pertanyaan untuk Akila dulu sebelum nanti ke Karel. Nanti ke depannya, ini kan sekarang Akila ini terbiasa dengan organisasi-organisasi. OSIS itu kan sesuatu organisasi kepemimpinan ya. Nah, awal ujungnya nanti muaranya mau kuliah di mana, nanti jurusannya apa? Kalau kuliah mungkin nanti Akila ke hukum ya. Lebih ke hukum karena kayak lebih public speaking lebih di ini kan. Udah terbayang ditantang, ya. Lebih menantang. Kalau nggak ke hukum nanti ke ilmu pemerintahan atau ilmu politik barangkali seperti itu ya. Udah kebayang itu tujuannya nanti seperti apa, jadinya apa, Akila ini udah terbayang. Berarti kalau Akila ini menatanya itu dengan apa Bang Udin, sudah ditata dari awal.
dia kan memilih dari sekarang ini dulu. Jadi tujuannya itu udah jelas. Jadi dia tinggal menjalani aja. Nah, Ya selain kan? dari orang tua, dukungan dari siapa lagi yang kira-kira mau dibutuhkan nanti? Dari sekolah udah Dari pasti sekolah, itu. dari keluarga majelis besar kerja- juga ada Dari mana? gitu. Keluarga besar, Keluarga iya. besar. Emang udah mensupport dari awal, udah dipersiapkan kan apa aja ini. Tante Onti ini termasuk keluarga besar kira-kira enggak kalau menurut Akila? Mama gitu. Mama. Iya. Iya. Mama. Iya, Nak. Dari pemerintah sendiri tentu nanti juga berkeinginan untuk membantu. Pasti ada dan dukungan menyupport. lah. Iya. Dari dinas kebudayaan. Nah, Karel sendiri? Tentunya pasti orang tua ya Pak. Ya, orang tua. Orang tua. Dari Nenek menyokong tidak? nenek lagi. Oh, udah duluan ya? Iya udah duluan. Duluan menyokong. Ya udah duluan menyokong, tapi dia sudah pergi meninggalkan kita semua. Keluarga besar juga. Keluarga besar. Dari sekolah. Sekolah. Dari pramuka. Oh, berarti sama-sama ikut pramuka ini? Kedua-duanya. Iya, pramuka juga. Pernah ikut tergabung tingkat tertinggi pramuka yang sudah dilaksanakan? Kalau Akila Pramuka Garuda. Enggak, maksudnya kan dulu kan ada jambore daerah, Jambore ada nasional, Jamcap gitu. Ada. Sampai kemana Akila baru? Kalau ini karena Akila angkatan corona, jadi Iya, belum dilaksanakan apapun jambore itu, jadi gitu. belum. sama Karelnya. Oh, terpengaruh karena Covid kemarin ya. Iya, Seharusnya terhalangnya. udah bisa jambore nasional ya. Seharusnya ya kan. Nah, lanjut Karel. Terus dari forum kelurahan, forum kecamatan, Karel juga ketua di forum kecamatan. Ya juga. Forum apa nih di kecamatan? Forum anak. Forum anak. Iya. Di kecamatan itu kan ada forum anak nagari gitu. Anak nagari, Forum anak muda anak, milenial. Forum anak-anak aja. Forum anak Kota Tangah. Forum anak Kota Tangah. Iya. Tapi perangkat-perangkat daerah ada yang menyokong nggak atau ada yang mensupport nggak? Ada dari pihak kecamatan juga. Oh, pihak kecamatan. Iya ada. Berarti Ada kendala enggak selama ini yang terjadi? Kalau sekarang sih enggak. Belum ya? Belum ada. Belum ada. Nah, untuk duta remaja ini, walaupun mungkin barangkali duta remaja itu menjangkau umur usia berapa sampai berapa? Yang Karel dapat itu ada 3 versi. 3 versi. Dari WHO itu dari 10 tahun sampai 14 tahun. Dari Kemenkes itu dari umur 10 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan dari BKKBN itu dari 10 tahun sampai 24 tahun. 10 tahun sampai 24 tahun. Kalau Akila sendiri duta pendidikannya mencakup pendidikan di mana saja? SD masuk atau gimana? Atau SMP aja atau SMA? Mungkin dari SD lah dulu. Dari SD. Baru nanti tingkatnya selanjutnya ke SMP. Berarti suatu ketika nanti Akila juga akan dihadirkan di sekolah dasar berarti ya? Iya. Iya, untuk memberikan Kan kita yang nyodorin diri gitu, memberikan motivasi tentang pendidikan. Seneng ya kalau mendengar Akila ini berbicara, kayaknya adem banget. Tapi cocoknya kayaknya memang jadi apa? Public speaking gitu ya? Jadi pengacara gitu kan? Iya. Kalau jadi notaris kayaknya nggak cocok, iya kan? Kalau notaris kan banyak diam. Notaris banyak diam. Tapi di dalamnya ilmunya banyak. Iya. Kalau notaris itu jangan banyak salah. bergerak aja, banyak bergerak gitu. Enggak, di notaris itu lebih banyak bicaranya juga. Kita kan harus melobi. Ya tidak? Iya. Itu makanya. Untung saya enggak. Om Udin kok. Ya, awak enggak orang hukum gitu ya. Nah iya, kalau di hukum itu kita harus banyak melobi, harus banyak melakukan interaksi sama klien. Nah, iya kan? Nah, Mama aja tahu. Iya, mudah-mudahan itu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak hoak ya gitu. Oke, kita mungkin ada penelpon kita yang bergabung dulu yang Halo. belakang. Ya, sembari kita menunggu. Kita bacakan dulu pesan yang masuk melalui WhatsApp ya. Iya. Iko ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Halo. menonton Padang TV. Minta lagu Cie dari Yuniarti. Halo. Halo. Om Tin, Om Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang. Minta lagu si Om Tin. Iya, bahasa Mosiontin kok. Para Jawa Pasisi ya? Tinggi lagi Om Tin. Ande, nyoturui anak wak kok taruh na. Iya. Salam Tin. Agak tamu siapa bintang-bintang tamu awak go. Sama adik-adik kemenakan-kemenakan kita nambah prestasi Pak Raja Pasisi. Ada duta pendidikan, ada duta dan remaja. putra-putri remaja kita. Namanya? Karel dan Akila. Oh, Farel ya. Iya, kecembo kok Farel yang di Bukit Tinggi, Farel doang dengan. Nah, Iko Karel. Oh, Karel ya. Iya,
Karela dia, aku hidup merana. Itu. Alah, ada mendengar Rita Sugiarto loh. Iya. Lanjut. Jadi mau minta lagu sih lah Untin. Jadi Pak Rajo. Lagu dek. Rajo Pasisi. Ada lagu Karel kalau. Lagu Karel? Iya ada dah. Nggak ada. Alun ada sedang produksi baru. Lagu Untin cuma Ipin lah putar nombor ya. Jadi. Minta biti boleh. Apa tu Gunung Singgalang, pakai Gunung Singgalang kata tu Gunung Marapi Singgalang. Iya, itu minta biti mau boleh. Spesial tu lagu tu untuk Om Din tu. Iya. Betulnya minta lo kawak biti boleh ko Pak Rajo Besi. Iya. Nyo kata-katanya salam untuk adik-adik awak. Untuk adik-adik awak semoga sukses ya Untin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rajo Pasisi di Jati ya Untin ya. Iya wana. Alhamdulillah yang nyuturi awak gue dari kamawak baik gak ada. Kita lanjut lagi membacakan pesan dari masyarakat kita yang sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang, puta lagu Cie Iko dari Yen. Alamatnya di Steba di Padang. Puta lagu Cie. Nah, jadi terima kasih nih Yen. Dan juga buat di sana kita yang bergabung di media sosialnya. Alhamdulillah terima kasih kehadirannya dan terima kasih sedolah jempol-jempol yang Allah dihadirkan. Oke, kembali kita kepada Adinda Akila dan Karel, ya kan? Sebelumnya sudah pernah tahu apa itu duta pendidikan ataupun duta remaja, Akila? Kalau Akila sekilas mendengar. Sekilas mendengar. Pendidikan berarti yang berkaitan dengan pendidikan. Lebih memotivasi pendidikan, apalagi masa remaja juga masa kanak-kanak yang ada di Sumatera Barat ini. Ya, tapi sebelumnya belum pernah tahu ya? Sebelumnya karena masih awal mungkin belum. Iya belum. Nah, apa yang membuat langsung tertarik untuk ikut ajang pemilihan duta pendidikan itu sendiri? Kalau Akila, karena Akila itu lebih menyukai dunia pendidikan gitu, yang dapat memotivasi juga memberikan banyak ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Iya. Kalau Karel? Karel sih itu bang. Nggak, abang bertanya ke Karel gitu. Iya. Iya, kalau Karel gitu kan. Nanti dijawab lagi. Kalau Karel, iya Karelnya yang menjawab gitu. Iya. Kalau Karel sih bang, kayak pengen tahu gitu bang, lebih dalam tuh awalnya kan dari anak dulu, habis anak baru remaja. Kayak apa itu remaja, apa itu kenakalan, macam-macam kenakalannya, cara mengatasi apa itu kenakalan remaja gitu. Nah, sedikit. Nah, kita tes wawasan adik-adik kita berdua ini. Pernah nonton film Upin dan Ipin? Pasti pernah. Pernah ya. Pasti pernah ya. Pernah nonton film SpongeBob? Pernah juga. Pernah ya. Kita ambil dari Upin dan Ipin dulu, nanti Mbak Untin bertanya dari film SpongeBob ya. Om dulu dari Upin dan Ipin. Dari segi duta pendidikannya apa yang bisa diambil dari film Upin dan Ipin? Dari Upin Ipin kalau Akila sih dia lebih banyak kehidupan sehari-hari gitu kan. Juga banyak juga memotivasi, ada pendidikan dari agamanya, dari sosialnya. Agama misalnya Akila yang paling Akila ingat itu waktu mau berbuka puasa pasti dia memberikan doa buka puasanya gitu. Terus kalau misalnya dari sosialnya mungkin dia kayak lebih suka bermain dengan teman sebayanya dan bermainnya itu yang positif gitu. Itu dari duta pendidikannya, dari pendidikannya ya. Iya. Kalau Karel sendiri dari remajanya melihat film Ipin dan Ipin itu di mana terletak penyimpangannya? Kalau yang Karel lihat sendiri ya, itu kayak kebersamaannya mereka. Kebersamaannya. Ya kayak kakak adik gitu, kayak Upin Ipin dan teman-temannya main. Ya mereka, cara mereka bersama, gimana cara mereka kayak, pokoknya itu harus bersama gitu. Ya kan ada tuh, enggak kan ada tuh yang melakukan kenakalan juga. Nah, bagaimana si Upin Ipin ini menyikapi, dan kan ada juga neneknya dan kakaknya juga, bagaimana mereka menyikapi, kan ada yang nakal di antara teman-temannya itu. Dalam film tersebut ada enggak sesuatu yang arahnya kepada kenakalan remaja barangkali di film itu tersebut? Sesuatu yang menyimpang gitu. Kalau dilihat. Yang karena lihat kayak melawan ke kakak sendiri gitu. Gitu. Melawan ke kakak sendiri gitu.
Bisa didengerin kakaknya. Oh gitu. Oh iya. Membangkang ke kakaknya ya. Kita contoh-contoh ringan aja. Mama Ontin mungkin Nah, ada? kalau Mama Ontin kan pernah juga nonton film SpongeBob ya. Iya, pernah. Apa yang Duta Busa memang harus nonton film SpongeBob gitu ya. Iya, saling sangat suka gitu Iya. ya. Jadi apa yang dipetik, yang diambil dari tontonan film SpongeBob? Akila dulu. Dari pendidikannya, Iya. ada nggak sesuatu yang mengandung unsur pendidikan di film tersebut gitu? Kalau misalnya pendidikan sih agak kurang ini kurang ya. Heeh. Soalnya dia kayak lebih ke hiburan anak-anak. Tapi Akila lihat sekarang SpongeBob itu udah kurang ini sih. Hiburannya tuh agak udah kayak remaja gitu. Iya, Harusnya ditonton oleh remaja, bukan semua umur. Oh, berarti tidak sinkron lagi dengan Iya. perkembangan psikologi anak-anak gitu ya? Iya. Karena ada beberapa adegannya yang kurang baik. Iya. Nah, kenapa kami bertanya itu? Nah, karena adik-adik ini adalah duta remaja dan duta pendidikan. Nah, adik-adik inilah nanti yang akan menjelaskan kepada para orang tua, Iya, dan kepada adik-adik. adik-adik yang berkecimpung dalam Tingkat dunia SD, pendidikan dan remaja iya. nanti kan. Kenapa demikian? Kalau kami yang ngomong, kami nggak didengarkan karena kami bukan dutanya gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau adik-adik sendiri yang menyampaikan kepada masyarakat, nah Dia lebih paham. menyikapi seperti ini, memberikan kesimpulan seperti ini, nanti orang tua itu, wah ini duta pendidikan yang bicara. Nah, di film ini mengandung ini. Tidak baik untuk anak-anak kan seperti itu. Jadi pemahamannya itu lebih cepat masuk ke anak-anaknya ketimbang kita gitu. Ya, kenapa demikian? Contohnya seperti ini. Karel pernah bawa motor bisa? Pernah ditilang sama lantas? Belum pernah. Tapi tahu polisi lalu lintas? Kalau Jangan- motor keluar sih belum pernah. Belum pernah. Jangan bilang kayak gitu, nanti keluar sini kena Enggak, tilang. tunggu dulu. Tunggu dulu. Pernah nggak lihat orang ditilang sama polisi lalu lintas? Pernah. Pernah. Kenapa orang itu mau ditilang sama polisi lalu lintas? Karena tugasnya seperti itu. Tapi coba orang itu ditilang sama siapa, mau nggak dia? Nggak sama seperti tadi. Jadi kalau adik-adik berdua yang ditunjuk sebagai duta pendidikan dan duta remaja itu yang langsung membicarakan melalui siaran ini kepada pemirsa kita di rumah, makanya pemirsa di rumah nanti akan 100% itu akan menerima dan Iya, menyikapi dan akan apa cepat paham. Lanjut Ontin, pertanyaan Ontin. Ya, jadi gini si Putra lagi, si Karel. Nah, Karel ini kan sebagai putra ya, remaja ya. Kenapa kan banyak juga itu yang lain kayak duta-duta Bujang Minang ya, Bujang Minang. Kenapa tidak memilih ke genre-genre yang lain gitu? Kenapa di remaja ini? Kalau Karel lebih ke arah remaja dulu. Soalnya Karel kan remaja. Ya. Jadi harus banyak wawasan gitu, kayak perlu banyak pengetahuan juga. Oh gitu. Nah, cara masuk Karel sendiri ke remaja-remaja itu kan banyak kan remaja-remaja urakan, anak-anak nakal kayak gitu ya. Bagaimana cara Farel untuk masuk dan mengarahkan mereka-mereka? Kalau masuk ke dalam circle mereka, Iya. Karel tuh kayak ayolah gitu, yang ini nggak boleh juga gitu. Baiknya kayak gini gitu. Oh, dikasih pemahaman ya. Dikasih pemahaman kayak baik-baik aja juga, nggak langsung marah-marah gitu, nggak Oh boleh juga. iya, kan sekarang kan banyak ya dengan cara kekerasan, akhirnya itu terjadi tawuran ya kan. Tuh Bang Udin. Ya, Karel berapa orang bersaudara? Bertiga. Bertiga. Karel anak keberapa? Kedua. Anak kedua, berarti ada yang di atas Karel. Karel ya berarti ya. Pernah dapat mungkin sekedar cemoohan barangkali gitu. Jangan. Nyogala-galaan deh kakak itu. Oh, duta remaja. Sehingga menimbulkan down semangat itu. Oh enggak. Malah didukung. Malah didukung gitu Iya. ya. Seperti apa didukung. motivasi dari kakak atau dukungan? Kayak Kakaknya cewek atau cowok? Cewek. Oh, cewek ya. Umur sekarang 22. 22. Oh, sudah remaja berarti ya. Kuliah berarti ya. Udah nikah. Udah dewasa. Udah dewasa berarti ya. 22. Iya, udah. Seperti apa dukungan mungkin barangkali? Kayak kalau di sini nanti kayak gitu, sikapnya lebih dijaga gitu. Karena kita dutanya gitu ya, kita contohnya gitu ya. Tingkahnya lagi diperhatikan lagi. Kalau orang tua sendiri, bapak dan ibu, pesannya seperti apa? Ya sama juga kayak gitu. Sama juga. Iya. Berarti copy paste. Iya, berarti lebih banyak memberikan nasihat tuh. Biar beko nya sama iko mah. Beko kalau awak lah jadi duta remaja ko, awak harus jaga-jaga sikap, awak harus rajin, awak harus mencalikan contoh nan elok ke adik-adik awak kan gitu. Kayak yang penting tuh kayak kalau sudah jadi duta gitu gak boleh sombong juga. Gak boleh sombong. Iya. Jaga sikap ya barangkali ya. Baratnya padi ya, semakin baretnya semakin tunduk. Gitu ya. Kalau Akila berapa orang bersaudara? Sama kayak Abang Karel. Iya. 3 bersaudara, Akila anak tengah. Oh, anak tengah. Berarti Saskia Mekanya anak pertama, Saskia
punya abang, Punya abang. Akila yang di tengah, satu lagi punya adik. Oh, gitu. Iya. Adiknya cewek, Cewek. Oh cewek. Abangnya berapa usianya? 18 tahun. 18 tahun. Dukungan dari abang seperti apa? Dukungannya ya hampir sama kayak Bang Karel, jaga sikap. Kalau misalnya udah dapat duta, gelar pendidikan, kamu harus lebih tinggi di pendidikannya gitu. Dan juga sebagai masuk ke dalam putra-putri Maju Sumatera Barat, harus tunjukkan sikap kepemimpinannya, jiwa-jiwa putra-putrinya. Gitu. Nah, sebagai anak yang di tengah-tengah, satu pula cewek ya? Enggak, dua. Dua cewek ya. Sudah bisa dipastikan Akila ini adalah yang paling cerewet di rumah kayaknya ya? Iya. Karena dia punya abang kan, abangnya nggak mungkin cerewet gitu ya. Cerewet kok, cerewet. Cerewet juga ya, cerewet juga. Tapi yang lebih baik Yang gitu. lebih, iya, maksudnya cerewetnya cuap-cuap gitu kan. Karena orang-orang yang pintar itu, dia akan selalu mengutarakan apa yang terpikir di pikirannya, di otaknya waktu itu gitu kan. Apalagi orang-orang yang bercita-cita tuh di bidang keilmuan keahlian atau seperti hukum itu ya. Nah, dia apa yang terlintas di pikirannya pasti dia bicarakan langsung. Nah, dia nggak suka dengan langsung dibicarakan. Kalau orang tua sendiri menyikapi terpilihnya Akila sebagai duta pendidikan ini, support yang diberikan orang tua seperti apa? Ya pasti lebih banyak ya, kayak Akila di sana harus ini juga tunjukin kalau Akila tuh bisa gitu. Terus bisa lebih mengarahkan, bisa mengayomi sehingga yang masyarakat yang menonton gitu tertarik. Jadi mereka juga bisa mempraktekkan apa yang Akila sampaikan gitu kan. Misalnya harus membatasi tontonan-tontonan apa gitu kan. Ya mereka harus ada kesadaran diri mereka sendiri. Jadi Akila tuh harus bisa mengeluarkan jiwa kepemimpinan dan bisa menarik perhatian dari masyarakat. Berarti sudah bisa dipastikan Akila ini kalau di rumah nggak pernah megang handphone di depan adik ya? Sering. Iya. Sering ya. Kalau sering nanti dicemoohkan sama adik, duta pendidikan main apa? Enggak kok. Enggak juga ya. Iya. Nah, kita kembali ke sekolahnya masing-masing ya, Akila dan Karel. Kalau Akila sendiri sebagai student ia juga, ya kan? Sebagai pemegang tampuk kepemimpinan di sebuah organisasi ia juga, ketua OSIS ya. Sebagai duta pendidikan ia juga. Nah, tentu andaikan hari ini terjadi bentrok 3 produk ini. Nah, rapat OSIS juga harus dipimpin. Sementara duta pendidikan juga harus dijalani. Pendidikan juga berlangsung hari itu juga. Oke lah, pendidikan bisa di-cancel karena rapat OSIS tentu ada cuti dari sekolah gitu kan. Nah, untuk mengimbangi nih antara rapat OSIS dengan duta pendidikan, apakah ditunjuk PLT ketua OSIS sementara atau gimana? Kan di setiap organisasi pasti udah ada strukturnya, wakil, ketua. Jadi pasti akhirnya yang pertama itu ngasih amanah ke wakil biar bisa menggantikan Akila berhalangan hadir gitu. Misalnya ada acara yang lebih penting daripada OSIS gitu. Akila datang ke acara itu dulu, baru Akila datang ke OSISnya. Oh gitu. Tapi kan wakil ketua OSISnya belum tentu secerewet Akila ya? Iya. Iya, berarti susah juga. Pernah nggak Akila? Nyari di Bolga. Iya. Pernah nggak suatu ketika Akila itu dalam menjalani semua aktivitasnya pernah nggak merasa buntu atau merasa masa yang paling sulit? Dalam organisasi. Dalam organisasi, baik dalam pendidikan semuanya. Oh pasti lah pernah ya Tante. Soalnya kalau misalnya di pendidikan pasti Akila kayak banyak tugas ini itu ditambah sama organisasi yang misalnya ada masalah aja yang timbul gitu kan. Ya itu Akila menyikapinya itu harus bisa membagi waktu dulu kan. Bisa buat tugas dulu baru Akila ituin organisasinya. Kalau misalnya organisasi ini lagi panas-panasnya Akila perbaiki dulu organisasinya baru baru ke pendidikan Akila tugas itu. Wah, luar biasa ya. Pernah nggak ngadu ke mama atau ke papa, Akila kok buntu bana susah baca itu pernah nggak minta pendapat? Sering. Karena Akila itu lebih dekat ke orang tua kan. Jadi Akila kayak daripada ke orang tua temen ya. Jadi Akila kayak minta bantuan solusinya. Pernah waktu itu pertama kali masuk organisasi, ini Akila ada bentrokan sama organisasi sebelah sama organisasi satu laginya. Gimana gitu. Mama bilangnya itu pasti nunjukin jalan yang terbaiknya itu yang mana yang penting dulu itu didahulukan gitu kan. Selagi bisa gitu. Itu kata mama sama papa. Alhamdulillah ya. Karel, selain dari kesibukan yang sudah pasti ini, pendidikan duta remaja ada. Kesibukan di luar yang itu ada?
Misalnya di rumah itu kesibukan misalnya membantu Kok orang jadi garing tua. surau, Bagai? Ya, gimana gitu. Ada kesibukan lain mungkin barangkali. Biasanya kalau malam ya bang, kayak jujur sih aku tuh kayak suka main game. Jadi kayak malam tuh kadang ada jadwal turnamen gitu. Oh, turnamen game. Ya jadwal turnamen. Tapi baru sekarang ya ada turnamen game ya. Ya. Sekarang jadwal tuh harus lawannya kayak tingkat nasional gitu bang. Ya tingkatnya. Kayak FF itu ya? Ya tapi aku nggak FF juga. Ya. Nek enggak tuh enggak. Oh, Antin kalau denger game ini gamenya game apa gitu? Game online. Game online. Oh, online. Jadi kan banyak game. Kalau yang kesibukan yang bersifat rutinitas kekeluargaan ada? Paling bantu mama di pasar. Di pasar? Ya, dagang. Oh, dagang. Mamanya Ya, jual bantu apa mama. di pasar? Nasi goreng sama nasi padang. Di? Pasar Bandai. Pasar? Bandai. Pasar Bandai. Di mana tuh? Tapi orang Solo, apa ada tonton orang Solo? Malah ada pasar Bandai ya, Di Pasar Bandai kok. Bandai pasti. Mande ya Allah. Oh, pasar aku nak ada nampak sih, Karen. Lu kenal mungkin ketika tuh. Iya. Berarti kalau itu kesibukan yang lain berarti kan. Kalau si Akila sendiri ada kesibukan membantu orang tua? Di rumah aja, Di rumah ya. aja. Mungkin Beres-beres. bantu orang beres-beres, jaga adek gitu. Jaga Misalnya adek. mama ada keperluan lain. jaga Adanya adek. nakal atau tidak? Lumayan. Lumayan nakal ya. Emang Tapi adanya biasanya suka- orang yang suka nakal itu siapa? cerdas loh. Emang cerdas. Emang cerdas orang nakal. cerdas. Pintar ngomong juga adek. Mudah-mudahan Pintar nanti- ngomong ya, Kalah sama berarti kakaknya. mengikuti jejak kakaknya. Kan sering berdua. Kalau orang pintar ngomong tuh kalau suksesnya nanti jadi pengacara. Kalau suksesnya. Kalau nggak suksesnya jadi tukang pakang. Oke lah, Bang Udin, sebelum Iya. kita terima telepon yang Silakan dulu. masuk, kita kembali bacakan pesan-pesan dari media sosial atau dari WhatsApp-nya ya. Sepertinya, apakah sudah ada yang hadir, Bang Udin? Ya. Ini mana WhatsApp nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko dari Ulfa di Katib Sulaiman. Request lagu David Istanbul, Jovi Pristi, Rilakan Cinto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucina Minang putar lagu Cik Uda. Ambo sangat terinspirasi dari duo bintang tamu yang hadir kini di studio. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa menginspirasi dan merubah manage dunia pendidikan dan dunia keremajaan dari nan buruk ke nan elok. Ya, salut ambo mencari adik-adik yang berdoa dan berdoakan sukses selalu dalam pendidikan dan karir kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucina Minang. Dia berjalan dari siapa ya deh? Ini berjalan dari ya. Atuh? Ya. Putar lagu Cik Uda. Putar lagu Cik Om, lagu Ria Amelia, Ayam dan Lapeh. Kalau ayam lapeh itu enggak usah diputar dah. Pediah saja ke mai ke pai gitu kan. Ya lapeh gitu kan. Ya. Dari Inara di Cengkeh, makasih Om. Salam untuk akak dan abang bintang tamu yang pintar dan nenek yang tiap hari nonton Kucinan Minang. Semoga Inara bisa jadi anak pintar. Amin. Ya, jalan terus ya. Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko dari Limo Manih Cie Uda. Aku putar lagu Cie dari Zalmon Buah Rasian. Ambo Aldi Tanjuang di Pawah. Salam untuk dosanak kasadonyo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, Uni Untin, putar lagu Cie untuk seluruh keluarga besar Rang Tanjuang di masa Jawa Barado. Ya, Tanjuang betul jambak betul jo Melayu Ceniago Piliang Koto Guci ya. Askule. Iya, banyak. Banyak ya. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin nan ganteng, Jo Ontin nan cantik putar lagu Cie Uda. Mana gua? Dari Iwit di Subarang Padang minta lagu Cie nan penyanyinya Udin Lio. Oh, gagah mana bentuknya. Kirim salam untuk kasadonyo. Minta kena prank aku. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni putar lagu Cie dari Bu Eti di Jerman. Jerman ini mana nih? Jerman. Oh, Lima Manih ya? Yes. Nah, minta lagu Cie dari Vivi Lestari Marantau Cino. Salam awak untuk udah Datuk nama tugas. Nah, ada kan prank itu asli cuma. Oke, nih kita lanjut lagi untuk di sana awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucina Minang putar lagu Cie Uda. Ambo dari Zakaria di Kampung Paneh minta lagunya Sagalon Nayak ya dari Udin Lio. Ya. Ambo Aldi Tanjuang di Pawah minta lagu Marantau Cino dari Vivi Lestari. Oke lah, itulah pesan-pesan yang dikirim sama dosanak-dosanak awak. Bagi dosanak yang ingin bergabung silakan kembali bergabung di 08 Sabale 66 3 Baleh 07. Nah, kita mulai dari Karel. Sedikit pesan untuk kawan-kawan remaja. Silakan. Pesan-pesan buat teman-teman di sini.
untuk kedepannya tuh kalau main HP dikurangi lagi, minat bacanya tuh ditingkatkan lagi. Kalau belajar tuh harus serius lagi biar dapat nilai yang bagus gitu. Dan kalau main malam-malamnya tuh janganlah keluar main malam-malam gitu. Lawan juga untuk malam-malam keluar. Nanti juga terjerumus ke tawuran atau balap-balap motor, nggak baik juga buat kita. Dan mungkin kalau nanti ada kendala atau ingin tahu dengan apa itu Duta Remaja, mungkin ada situsnya atau tempatnya yang bisa dihubungi. Oh ya, untuk teman-teman yang mau ada masalah atau curhat bisa ke IG-nya Putra Putri Remaja Sumbar atau ke Karet sendiri boleh juga. Bisa sharing ya? Ya boleh ke IG. Oh, ke IG. Ya, mau kirim salam buat keluarga mungkin barangkali atau orang-orang terdekat dan orang-orang terkasih pada hari ini. Ya, apa sudah ada gebetan? Oh, belum boleh karena kita Duta Remaja, ya. Iya. Titip salam untuk keluarga di Solo, di pesisir, di Batam, di Jakarta juga untuk Om yang lagi kerja juga, jadi pengiramen juga. Terus sama keluarga di Bandung, di Lampung, di Jambi. Ya. Kampung aslinya mana si Karel? Lahir di sini. Lahir di sini. Kampung aslinya, kampung orang tua? Kalau mama di pesisir selatan. Kalau papa? Di Solo. Solonya di mana? Paninggahan. Paninggahan. Nah, kalau Akila sendiri ada pesan dan harapannya untuk adik-adik atau remaja-remaja kita? Banyak, Mak. Jadi yang pertama pesan Akila, tolong pendidikan itu nomor 1 gitu kan, dibanding gadget dan lain-lain. Apalagi kan masa remaja ini masa kita pubertas menemukan jati diri kita. Terus apalagi ini untuk bagi yang SMP sampai SMA kan ini udah mau mendekati ujian. Jadi mari kita sama-sama banyak baca, mendalami ilmu pengetahuan. Juga kita harus selalu positif untuk kedepannya. Itu aja. Titip salam mungkin barangkali buat keluarga besar. Titip salam pertama untuk mama sama papa yang udah mensupport Akila, habis itu untuk keluarga-keluarga Akila, saudara-saudara Akila yang ada di Jawa, juga di ini Bukit Tinggi kampung juga banyak. Kampungnya Bukit Tinggi? Iya. Kampung mama? Mama Bukit Tinggi juga. Papa ini di arah kemana? Dekat-dekat ya sekitaran Bukit Tinggi situ. Berarti agam juga masih berarti. area Iya. Bukit Tinggi juga mah. Selain tidak di Teletang Kemang ya. Ya. Dan sama untuk nenek yang di ini, nenek dari mama yang di Jawa. Di Jawa. Jawa ini Jawa Barat di Bogor. Oh, di kebetulan Bogor. Akila juga lahir di Bogor juga. Oh, di Bogor. Akila lahir di Bogor. Tapi darah Minang gitu. Darah Minang. Ada darah. Sama kayak itu. Pantesan lancar berbahasa Minang ya. Iya, berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Sudah kita Allah Suan. Itu makanya. Ya kita di program Kucing dari Minang sih sebenarnya bukan dialog ya, bukan dialog, Iya, tapi kita ngobrol-ngobrol ringan saja. Ngobrol manja, Besti. Ngobrol manja. Iya, itulah perbincangan kita dengan adik-adik awak, anak Besti. Ya udah Besti. Iya. Besti ini apa nih? Besti ini 2 orang ya? Bukan Kalau yang Besti. cowoknya Ibes ya? Enggak Besti. Kalau ceweknya Eti gitu ya? Bukan. Coba jelaskan Adek Akila kalau Besti itu. Besti itu dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi dibelokin jadi ada ih-nya, Besti. Harusnya kan cuman best friend atau ini kayak artinya teman dekat. Oh, asal katanya best iya, aja. Best. Iya. Besti. Oh gitu ya. Ya. Cuma orang Minang, orang kita tuh suka melebih-lebihkan gitu ya. Iya. Aslinya best gitu ya. Iya. Ini Akila dan Karel sebenarnya harus memahami karena kami berdua ini kan tidak terlahir dari kalangan milenial sebenarnya. Atu-atu ya. Kami adalah aslinya atu-atu. kolonial itu kan, ya, partai-partai tua aslinya sebenarnya. Jadi kami hari ini diperhadapkan dengan generasi-generasi milenial. Muda milenial banget. Yang teknologinya lebih jauh, lebih canggih daripada kami. Kalau peradaban mungkin kita berdua mungkin lebih karena kalau di zaman adik-adik ini yang milenial ini kalau memasak nasi itu kan tinggal ceklek saja aja. atau tinggal tekan tombon saja. Kalau dulu untuk menghidupkan api itu mungkin kami pakai kayu, daun karambi itu dulu mungkin barangkali. Banyak mana dulu tak itu udah mungkin tidak lahir di Australia gitu ya. Kalau kami suku aborigin itu ya. Yang terpenting itu saluang sarueh itu untuk mambu HP itu. Ya. Enggak pernah ketemu ya?
Nggak pernah ketemu guys. Nah nanti bicaralah dengan orang-orang yang lebih tua itu saluang tuh pambuih tungku. Makanya orang-orang parusi Minang tuh parunguih. Untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan selamanya di dapuannya morunguih. Morunguih itu artinya lagu-lagu ketek. Oh gitu. Jadi dek karena saluang tadi itu. Makanya dua unsur itu, makanya menjadi falsafah di Minangkabau, adat basandi sarak, sarak basandi kita bawa agama. Artinya orang Minang parusi Minang tuh karena parunguih di dapur untuk menghilangi kejenuhan, pasti ada duonya pandai. Kalau nyedak pandai badendang, pasti santiang mengaji. Nah, makanya parunguih. Nya duo tuh parunguih cek parunguih je. Berarti itu berbeda. Berbeda. Parunguih kok? Kalau parunguih itu nya padendang. Padendang. Kalau parunguih yang dirunguhkan itu senandung-senandung yang dikeluarkan. Oh betul. Kalau parunguih itu nya parunguih. Suruh betendak. Aduh, itu udah ya. Nah cuma bagi generasi-generasi kini yang lah cukup canggih teknologinya, karena generasi-generasi kini lah punya Instagram gitu ya. Iya. Instagram Akila, silakan. Kalau Akila itu ketik aja Akila Zaskia. Akila Zaskia. Itu ketiknya di nama lengkapnya aja Akila Zaskia Husna. Akila Zaskia Husna. Oh, enggak ada pakai @Akila Zaskia. Enggak, Nggak, biar ya? lebih simpel. Oh, lebih simpel, lebih mudah ya. Kalau Karel udah underscore Alex titik PPRS 22 atau boleh udah underscore Alex. Ya. Alex. Ya Alex. Berarti Dalek. Ya. Udah Alex ya. Ya berarti Ya, Dalek. kalau boleh dicari kayak Karel Aurelia Maulana boleh cari. Karel Aurelia Maulana boleh. Dengan mengetik nama sudah keluar itu. Nah, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita dengan adik-adik kita di Duta Pendidikan dan Duta Remaja ini, kalau pesan dari Akila sendiri, nomor satukan pendidikan ya. Iya. Karena baik itu dari segi dunia, apapun, dari segi akademik ataupun dari segi agama yang kita imani gitu ya, itu pendidikan itu memang harus dinomor satukan. Kalau dalam segi Muslim sendiri kan, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina, bahkan tuntutlah ilmu itu dari walaupun sampai ke liang lahat, bahkan dalam sebuah ayat dinyatakan orang yang semakin tinggi keilmuannya itu, pendidikannya itu, maka derajatnya akan semakin tinggi ya, diangkat derajatnya itu. Jadi sesuai dengan pesan Adinda Akila tadi, pendidikan itu dinomor satukan. Nah persoalannya sekarang, nah ini kerja keras dari adik-adik yang bertugas sebagai duta pendidikan dan duta keremajaan, ya kan? Nah, yang ini susah yang merubahnya di masyarakat. Pernah enggak mendengar kata, Mak, minta pitih, Mbak, minta pitih untuk pergi sekolah. Jangan sekolah lah, nak jadi camat lah, doh, jadi bupati lah terpilih gitu kan. Iya kan? Tapi kalau untuk zaman sekarang jarang orang tua yang berkata seperti itu ke anaknya. Silanya indak janjang kayu di kapiang. Nah, itu ya salah anak lain mau sekolah indak janjang kayu di kapiang. Ndak do pitih nak belanja biar disalang pitih tetangga bagai. Ya, mudah-mudahan seperti itu menjadi acuan dan kemajuan bagi dunia pendidikan kita itu yang harus kita. Dan satu lagi itu tanpa ilmu jendela dunia itu nggak bakal kebuka. Nah, seperti itu dia ya. Pernah nonton film Alangkah Lucunya Negeri Ini? Belum ya? Itu bintangnya Pak Haji Deddy Mizwar, iya itu orang Reza udah Rahardian, tua-tua ya, semua. ya kan? Itu bukan apa kita. Jadi di sana kisahnya adalah sarjana-sarjana muda yang tidak punya pekerjaan, tapi dia memutuskan untuk mendidik anak-anak yang bertugas sebagai pencopet itu. Jadi anak pencopet itu dia tidak pernah sekolah dan tidak pernah belajar apa-apa, sehingga yang tahunya hanya mencopet. Cara mencopet saja. Kenapa mereka diajarkan dunia pendidikan? Karena pernah suatu kejadian mereka itu ditangkap oleh Satpol PP karena mencopet, diamankan. Mereka lari, tidak tahu tempat larinya, tidak bisa membaca. Akhirnya mereka lari dan berlindung di kantor polisi. Nah, artinya kesimpulannya sana, pendidikan itu menjadi sesuatu yang terpenting. Bagaimana nanti si Karel bisa membacakan surat cinta dari Starla gitu ya? Karena Karel nggak bisa membaca, ya kan? Bagaimana si Akila bisa membalas email dari si Karel gitu kan? Karena si Akila tidak mengerti teknologi ataupun tidak bisa membaca. Artinya pendidikan itu menjadi jendelanya dunia berarti ya. Oke?
Oke lah, untuk ada sana tidak terasa ya perbincangan kita sama adik-adik kita atau putra-putri remaja. Tapi agak dingin kesan Ontin kalau masalah duta pendidikan. Kalau biasanya kalau you artis Ontin lonjak-lonjak agak mah. Enggak, aku agak mulai agak serius pembicaranya, tapi tapi kita usahakan seringan mungkin. Iya, jadi kalau Bang Udin ada kirim pesan dan salam untuk salam, titip salam untuk istri Ambo tercinta, mungkin kini sedang sibuk di meja kerjanya. Anak-anak Ambo, 2 perwira-perwira muda itu. Iya. Mudah-mudahan yang ketek cepat sehat ya, yang kadang rajin beraja, ya kan, supaya jangan kena picik di bunda. Ya kan? Untuk keluarga besar baik yang ada di Padang, di Solo, dan di Padang Panjang, Bukit Tinggi, pokoknya saudaranya, serta sanak-sanak Ambo, seluruh pemirsa Perang TV di mana saja berada, dapat salam istimewa dari, mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur, murah rezeki. Ontin? Iya, kalau Ontin salamnya buat keluarga kita yang yang sedang di Jakarta semuanya, dan juga buat pemirsa Padang TV yang sedang menyaksikan saja. Oke, lah kita terima tadi penelpon beberapa orang dari sanak-sanak kita, dan sudahlah kita bacakan pesan dari grup WhatsApp. Sudah itulah kita bacakan komentar dari Facebook ya, fanpage Facebooknya melalui live streamingnya. Dan masih ada lagu-lagu yang akan diputar di penghujung segmen kita. Pesan terakhir dari Akila mungkin ada barangkali? Kesimpulan? Mungkin motivasi. Silakan. Mengalah bukanlah menyerah dan harus lebih baik lagi. Iya, singkat saja ya, padat ya. Karel? Motivasi? Oh, belum ada motivasi. Belum ada. Iya. Mungkin dibalikkan, mungkin barangkali mengalah bukanlah mengalah. Menyerah bukanlah mengalah. Dan harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. Kalau Ontin motivasinya ya, kalau awak mengalah bukan berarti awak tuh kalah. Iya, silakan. Kalau belum mencoba, apa salahnya mencoba? Kalau alun mencuba, apa salahnya dicuba? Antah kok padeh lah doko, antah kok pai, antah kok amba, nak jaleh deh, Pak. Ya, nggak salah. Oke lah, di sana awak di mana saja berada. Itulah perbincangan manja kita di siang hari yang berbahagia ko Besti. Jangan lupa saksikan terus Kucina Minangko Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3. Insya Allah besok hari Jumat itu ada rekan kita Arimbi dan Etek Sari ya. Iya, betul sekali. Yang akan berbincang-bincang manja dengan bintang tamu kita. Yang lebih mudah-mudahan program Kucina Minangko selalu mendapat hati dan dinikmati oleh pemirsa-pemirsa Parang TV dimanapun saja berada. Nah, seperti itu dia. Dan di akhir kata kami Barampek mohon undur diri dan kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang putar lagu Cie udah. Silakan minum Karel dan silakan. Nih, lagi di rumah nih. Onde, lati bolo kepunduang ko balik ah. Di mana nih kau pak? Nih, lagi ada iko. Nih. Apa jual kuah? Jual asal lati bawa auban dia bertambah. Tangguang sedek ni kalau ada agak molek dia dah. 5 boleh ni. Sudah kawan nak dia awak ndak lu adur ni ah, ndak adu sedekah ni ah. Sedekah apa dia buat angko? Nan jale salah sedekah. Pasal sedekah buat kamu saji. Ada, ndak kocip-kacip sedang di Bali. Ndak piti ni solang kau ada muncung awak lagi. Bakirok lah kat situ lah ha. Abang ni, piti tadi ni